Kabar ini, kabar terkabar. Teman-teman, bagi saya pribadi setelah mencermati berbulan-bulan adanya kasus tuduhan ijazah palsu yang menimpa mantan Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo, di mana pelaku sentralnya adalah trio teroris atau RRT atau Roy, Rismond, dan Tifa. Saya mulai mengerti bahwa mereka sebetulnya memiliki standar etika dan moral yang sangat rendah. Ini sudah tidak bisa dibantah lagi. Bahkan mereka menunjukkannya setiap hari, hampir setiap hari ditunjukkan ke publik. Ini ironis bahwa mereka sebetulnya punya niatan ingin menjatuhkan orang. Justru yang terjadi sebaliknya, mereka menjatuhkan diri mereka sendiri, membunuh karakter mereka sendiri tanpa mereka sadari. Nah, ini jadi renungan kita semua, bahwa sesungguhnya hal-hal seperti itu tidak patut terjadi lagi. Apapun dalihnya, apapun latar belakangnya, tidak boleh lagi terjadi seperti itu. Trio teroris atau trio RRT, Roy, Rismond, dan Tifa, sekarang ini seolah menjadi lambang, menjadi simbol dari terjadinya DFK, disinformasi, fitnah, dan ujaran-ujaran kebencian. Ini ironis sekali, mereka tidak sadar mereka menghancurkan dirinya sendiri. Mereka melabeli dirinya sendiri seperti itu. Bukti-bukti sudah banyak. Berbulan-bulan mereka mengumbar ke hadapan publik bagaimana mereka berbohong, bagaimana mereka melakukan fitnah-fitnah, bagaimana mereka melakukan ujaran kebencian baik terhadap individu, terhadap institusi, dan lain sebagainya. Apalagi sosok Roy Suryo ini ya, ini sangat ironis sekali, di mana dia sebagai salah satu pelakunya kental dengan budaya Jawa. Dia adalah kerabat dari salah satu entitas kebangsawanan di Jogja, tapi tidak mencerminkan sifat-sifat kebangsawanan itu. Memang dia bukan garis utama, tapi dia kerabat. Beberapa minggu yang lalu pernah saya ceritakan bahwa kami alumni UGM dengan alumni ITB dalam suatu kegiatan beranjang sana ke kawasan di mana Roy Suryo menjadi kerabatnya di sana. Iseng-iseng saya tanyakan ke salah satu pembesar atau pengageng di sana, bagaimana respon beliau terhadap Roy Suryo, perilakunya terkait dengan tuduhan ijazah palsu. Ternyata mereka tidak suka. Mereka tidak suka, dan itu sepenuhnya tanggung jawab pribadi Roy Suryo. Akhir-akhir ini terlihat sekali Roy Suryo menampakkan watak aslinya. Mungkin juga terkait dengan latar belakang dirinya ya, sebagai anak orang kaya raya, sebagai sosok yang masih kecipratan bangsawan, jadi suka merendahkan. Itu sangat kental sekali. Suka merendahkan orang, suka merendahkan entitas, suka merendahkan institusi. Baik dalam perkara tuduhan ijazah palsu Jokowi, dan juga perkara hal tuduhan studi Gibran yang tidak jelas. Ini nampak sekali. Dia hanya mengejar bagaimana supaya omongan-omongan dia dipercaya oleh publik dalam rangka disinformasi publik. Seperti itu. Yang penting dia menuduh duluan ijazah Jokowi palsu. Untuk menopang itu kemudian dia bernarasi, narasinya itu penuh dengan kebohongan, penuh dengan disinformasi. Demikian pula saat mengupas tentang studi Gibran, sama saja seperti itu. Bahkan dia cenderung tidak bisa berbuat adil. Ya, tidak bisa berbuat adil memang. Jadi orang yang tidak bisa berbuat adil itu tidak layak untuk dipercaya. Karena orang yang tidak bisa berbuat adil itu cenderung menguntungkan dirinya sendiri, tidak konsisten, tidak punya integritas. Seperti itu.
Orang yang tidak bisa adil itu cenderung akan melukai pihak lainnya. Itu nampak sekali dari apa yang ditampilkan Roy Suryo selama ini. Tapi lebih belakangan ini semakin menjadi-jadi, saya perhatikan. Bagaimana dia ingin benar-benar mengamputasi riwayat pendidikan Gibran. Bukan saya pendukung Gibran, bukan. Ini dari kacamata objektif saya saja. Gibran bagaimanapun punya ijazah perguruan tinggi yang didapat dari MDIS. Artinya untuk mencapai jenjang itu tentunya dia memenuhi syarat jenjang pendidikan sebelumnya. Kalau di Indonesia ya SLTA itu. Jadi tidak bisa membandingkan sistem pendidikan di luar negeri dengan di Indonesia. Ini yang ketidakadilan yang pertama. Apalagi kemudian berusaha mendowngrade lembaga pendidikan yang dulu memberikan ijazah kesarjanaan bagi Gibran. Dalam hal ini adalah MDIS. Dikatakan sebagai lembaga yang tidak kredibel, lembaga yang buruk. Ini kan aneh. Bagaimanapun MDIS itu ada di Singapura. Parameter-parameter banyak lini kehidupan kita bandingkan negeri kita dengan Singapura itu untuk saat ini banyak yang lebih bagus di Singapura. Tingkat kemajuan pendidikannya mereka lebih unggul. Tingkat kemajuan teknologi mereka lebih unggul. Tingkat kesejahteraan masyarakatnya mereka lebih unggul. Singapura termasuk negara paling bersih di dunia dari korupsi. Sedangkan kita harus sadar diri bahwa negara kita adalah negara yang masih tingkat korupsinya tertinggi di dunia. Salah satu. Ini harus disadari. Jadi kita tidak perlu mendowngrade apa-apa yang secara kasat mata mereka lebih unggul dari kita. Memang tidak semua segi kehidupan mereka lebih unggul. Tapi kalau kita berbicara tentang pendidikan, tentunya kita harus berani mengakui bahwa Singapura itu lebih unggul, lebih bagus. Bahkan beberapa perguruan tinggi mereka ada di ranking dunia 10 besar. Ini kan sudah menunjukkan kualitas mereka memang ya harus kita akui. Kita harus gentle mengakui mereka lebih bagus. Tapi bagi Roy Suryo tidak. Yang penting bagaimana caranya mendowngrade Gibran, memburukkan Gibran. Kalau perlu mengamputasi riwayat pendidikan Gibran, caranya tidak lain adalah mendiskreditkan lembaga pendidikan yang dulu mendidik Gibran di Singapura, dalam hal ini MDIS. Saya juga ngelus dada, ya kok bisa ya ada orang Indonesia yang sedemikian pedenya menjelek-jelekkan institusi pendidikan di Singapura yang notabene dari banyak ukuran mereka justru lebih unggul di banyak lini kehidupan dibanding kita. Kita harus mengakui itu. Seorang mahasiswi saya bilang, dia takut melihat Roy Suryo. Menurut dia, cara bicara Roy, penampilannya, ketawanya, menunjukkan dia sakit jiwa. Orang dengan gangguan jiwa katanya. Mahasiswi saya ini bukan ahli jiwa, karena itu pernyataannya bukan kesimpulan ilmiah tentang Roy. Tapi saya mengerti apa yang dia maksud. Roy ini semakin lama memang semakin mengkhawatirkan. Tapi saya rasa dia tidak bisa disebut ODGJ. Memang ada persoalan psikologis pada dirinya, tapi tidak sampai tahap dia berpenyakit jiwa. Roy misalnya baru saja dikabarkan sengaja berangkat ke Sydney, Australia untuk mempromosikan bukunya Jokowi's White Paper. Gagal total sih. Bukunya nggak laku dijual ke kalangan diaspora Indonesia di sana. Tapi itu kan bukan sakit jiwa. Dia cuma terlalu pede saja dan mungkin juga dibiayai oleh orang atau pihak tertentu untuk melakukan kampanye anti Jokowi di sana. Ketika terbukti hanya sedikit yang beli, wajahnya nampak sendu saja, tidak ngamuk atau tertawa-tawa sendiri misalnya. Jadi dia pada dasarnya masih normal. Tapi apa yang diucapkannya, kebohongan yang dia sebarkan, sikapnya di muka publik, semua itu menunjukkan bahwa memang secara psikologis dia tersudut.
Saya percaya Roy memang dengan sengaja berusaha membangun brand dirinya sebagai seorang yang punya gaya komunikasi tegas, provokatif, dan terbuka memperjuangkan kebenaran. Dia ini sudah lama berada di posisi perhatian publik. Di masa lalu, dia pertama kali naik daun gara-gara dia tampil sebagai seorang tokoh yang mampu menganalisis keakuratan informasi yang tersaji di media. Karena spesialisasinya itu, dia lazim diminta pendapat atau pandangan. Bahkan karena itu pula dia sempat menjadi menteri di era SBY. Tapi ini adalah posisi yang memiliki bahaya tersendiri. Setelah sekian lama terkenal, lazim bila seorang tokoh mengalami apa yang disebut sebagai dependency on public attention, alias ketergantungan pada perhatian publik. Dan ini artinya dia harus terus nampak relevan di mata masyarakat. Dalam kasus seperti ini, mempertahankan exposure melalui isu kontroversial bisa menjadi cara untuk memperkuat citra diri sebagai pengungkap kebenaran. Kalau dilihat perjalanan karirnya, Roy memang punya kemampuan untuk memilih spesialisasi yang gampang menarik perhatian. Popularitasnya mulai menanjak di awal 2000-an saat ia sering tampil di televisi dan forum diskusi sebagai narasumber ahli dalam berbagai kasus yang menyangkut rekaman digital dan forensik teknologi. Ia menjadi ahli yang mengomentari dari soal keaslian rekaman suara politisi sampai soal keaslian gambar telanjang seorang selebritis. Dengan pintar ia juga menyebut dirinya sebagai pakar telematika, sebuah konsep yang sangat kabur di mata publik dan sebenarnya sih nggak layak diberikan kepada Roy. Roy itu sebenarnya ahli komunikasi, bukan telematika. Tapi dia sanggup menyihir publik untuk percaya bahwa dia adalah ahli telematika, sebuah wilayah kajian yang hampir-hampir tidak ada yang mengisinya di masa itu. Karena keterkenalannya ketika ia masuk ke Partai Demokrat, ia berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI pada pemilu 2009 dari daerah istimewa Yogyakarta. Karier politiknya semakin menonjol ketika pada awal 2013 ia diangkat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Andi Malarangeng. Roy Suryo mengemban jabatan tersebut hingga berakhirnya masa pemerintahan SBY pada Oktober 2014. Setelah masa jabatannya sebagai menteri berakhir, Roy kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan berhasil duduk kembali di DPR RI. Di struktur internal Partai Demokrat, ia sempat dipercaya sebagai wakil ketua umum. Namun posisinya mulai terguncang pada tahun 2018 ketika mencuat kasus terkait aset Kementerian Pemuda dan Olahraga yang belum dikembalikannya usai menjabat menteri. Ia disebut-sebut masih menyimpan ribuan barang milik negara yang memunculkan polemik publik. Salah satu yang terkenal adalah bahwa dia dianggap masih belum mengembalikan panci yang diperolehnya saat menjadi menteri. Kontroversi tersebut membuatnya dinonaktifkan dari jabatan partai pada tahun 2019. Setahun berselang, pada tahun 2020, Roy mengumumkan pengunduran dirinya dari Partai Demokrat dan memilih kembali fokus di luar politik sebagai pengamat dan pakar telematika. Setelah 2020, saat dia sudah tak lagi berada di DPR dan tidak lagi punya jabatan apapun, dia mulai melakukan rangkaian aksi kontroversial yang mengangkat namanya walau tidak berarti menaikkan reputasinya. Seperti saya katakan, dia membutuhkan perhatian publik dan untuk itu agaknya dia berusaha membangun citra sebagai pejuang yang melawan rezim. Entah bagaimana dia menjadi bagian dari gerakan anti Jokowi yang memang sedang menguat. Namun pada 2022 ia melakukan kesalahan fatal. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 9 bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait unggahan meme stupa Candi Borobudur yang diedit menyerupai wajah Presiden Jokowi. Dia bukan dilaporkan oleh Jokowi, tapi nampaknya hukuman itu membuat Roy bertekad untuk melakukan balas dendam pada Jokowi. Dalam hal ini, setelah ia kembali menghirup udara bebas, dia tampaknya memperoleh informasi yang sangat ia percaya, bahwa ijazah Jokowi palsu. Dia nampak sangat percaya, dengan sangat yakin dengan tuduhan itu. Karena itulah dia terus menggelindingkan tuduhan itu tanpa henti, walau sudah berulang kali dibantah. Apalagi kemudian dia memperoleh perhatian publik yang dia harapkan. Dia mungkin membayangkan dirinya sebagai seorang pejuang yang berhadapan dengan rezim kekuasaan yang zalim, yaitu Jokowi. Ketika keyakinan itu sudah tertanam kuat, dia akan berpikir sesuai dengan yang diyakininya.
Secara kognitif, manusia memang cenderung mencari informasi yang mendukung pandangan pribadinya dan menolak data yang bertentangan. Itulah yang terjadi, saya rasa, pada Roy. Karena Roy sudah yakin bahwa Jokowi tidak jujur, semua bukti yang membantah pun bisa dianggap sebagai rekayasa. Ini bukan gangguan mental, melainkan distorsi berpikir yang umum terjadi pada semua orang dalam situasi polarisasi politik. Karena posisinya sebagai mantan akademisi dan pakar telematika, Roy mungkin merasa memiliki otoritas moral dan intelektual untuk menilai keaslian dokumen atau data digital. Ketika keyakinan atas kompetensi pribadi sangat tinggi, seseorang memang bisa meremehkan kredibilitas sumber lain, bahkan lembaga resmi seperti universitas. Jadi begitulah Roy. Saya rasa dia tidak ODGJ. Saya rasa tidak ada bukti publik cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa Roy Suryo mengalami gangguan kejiwaan. Semakin dia mengungkapkan keyakinan itu kepada publik, yang kemudian mengeluh-elukannya, semakin dia percaya bahwa dia benar. Dalam psikologi sosial modern ada istilah social narcissism, yakni kecenderungan mencari pengakuan dan validasi di ruang publik. Ini terlihat jelas dalam diri Roy. Dia memandang diri sebagai pembawa kebenaran meski bertentangan dengan lembaga resmi. Dia suka tampil di media dan media sosial untuk mempertahankan citra ahli atau penyelamat bangsa. Dia menganggap kritik terhadap dirinya sebagai serangan pribadi, bukan sekedar kritik objektif biasa. Pada akhirnya dia terobsesi dengan reputasi dan persepsi publik, sehingga terus aktif walau sudah sering dikritik. Dalam konteks politik Indonesia yang polarisasinya tinggi, narsisisme sosial seperti ini bisa berkembang karena mendapat dukungan dari kelompok tertentu yang menganggapnya berani melawan kekuasaan. Sayangnya, Roy akan terpaksa menghadapi konsekuensi hukum dari persoalan psikologisnya. Tapi kita kan tak mungkin berempati dan bersimpati pada kondisinya ini karena apa yang terus dia kumandangkan bukan saja merugikan nama baik Jokowi, tapi juga membahayakan keutuhan dan persatuan bangsa.